Penataannya kita akan menggunakan teknik timpa. Maksudnya timpa adalah kita tetap menggunakan sebagian media. Jadi media ini nanti kita buang yang ada hamanya. Misalnya saja berbagai jenis jamur liar. Kita buang dan kita sisakan yang media yang bagus. Nah, dari keseluruhan ini nanti hanya mungkin tersisa 30% dari media. Nanti setelah itu kita ratakan semua, kita isi dengan media yang terbaru yang sudah dikompos dan kita susun. Yang paling bawah media lama, yang selanjutnya adalah ampas aren yang sudah dikompos, dan selanjutnya adalah jerami, dan paling atas sendiri adalah kasur kapuk yang sudah difermentasi. Proses penurunan media. Ya, ini adalah proses penurunan media di mana media yang terkena jamur liar kita turunkan atau kita buang. Seperti ini prosesnya. Nah, media yang terkena jamur bisa kita manfaatkan sebagai kompos. Nah, ini karena kita menggunakan teknik timpa, maka media yang sudah bersih dari jamur liar disingkirkan sebagian, yang bagian bawah yang terlalu basah itu juga kita turunkan. Setelah itu ditata ulang ke rak, ditata tipis saja sekitar 5 cm sampai 10 cm. Usahakan penataannya mendatar dan usahakan jamur liar dan hama sebagainya sudah dibuang. Ini adalah proses penaikan media. Ini persiapannya. Jadi bahan-bahan yang sudah dikompos kita taruh di atas ember ataupun ember, Pak. Cikrak. Ditempatkan di situ, lalu kita masukkan ke dalam. Ini merupakan proses menaikkan komposan ampas aren. Seperti ini. Jadi diratakan saja, jangan terlalu ditekan-tekan. Diratakan sampai sesuai dengan ketebalannya. Proses penaikan komposan jerami. Di sini jerami digunakan bagian tengah-tengah ya. Jadi di antara yang paling bawah ampas aren, jerami dan limbah kasur kapuk. Penataannya seperti itu, ditekan-tekan sedikit. Proses menaikkan komposan
kasur kapuk. Nah, ini limbah kasur kapuknya ditata di permukaannya saja merata, secara merata, tipis juga enggak apa-apa, pokoknya merata seperti itu. Tidak usah ditekan-tekan, cukup diratakan saja. Ada kecambah kapuknya, diikutkan saja, tidak berpengaruh. Proses pasteurisasi media. Ini prosesnya. Di dalam 3 tong ini ada air, direbus sampai mendidih. Agar hemat kayu, kita gunakan blower keong ataupun kipas angin, juga biar apinya besar. Jadi setelah mendidih, itu disalurkan ke dalam gumbung dan nanti dicek suhunya. Rak paling bawah itu mencapai 60 sampai 70 selama 6 jam. Anggap saja 60 derajat Celcius selama 6 jam. Ini adalah bibit yang akan kita gunakan, ya. Ada 2 merek dari Merdeka. Ini Volva, ini juga Volva. Ada 2 jenis, kita menggunakan merang putih dan merang 58B. Ini merang semi. Ini merupakan proses menghancurkan bibit sebelum ditabur. Jadi bibit dihancurkan, boleh menggunakan pisau ataupun disuir-suir, ya. Kita buka dulu kemasannya. Setelah itu dipotong-potong. Ingat, terlebih dahulu pisaunya dicuci, tangan juga dicuci. Dipotong-potong seperti itu sampai lembut. Dipotong terus juga boleh. Kalau dipotong kurang halus, kita suir-suir seperti itu. Nah, ini bibit yang satunya, bibit Merdeka. Kalau bibit Merdeka ini lebih mudah karena ada bahan bakunya adalah kapuk. Jadi tinggal buka kemasan, setelah itu remas-remas sampai hancur. Nah, seperti ini sampai hancur. Mudah sekali kalau bibit Merdeka. Kalau Volva tadi perlu dipotong-potong. Proses penaburan bibit, ya. Ini kita akan tabur bibitnya. Ini bibit semi Volva 58B, dan ini bibit putih dari Volva dan di bawahnya Merdeka, ya. Nanti kita tabur di atasnya itu secara merata. Nanti yang 4 rak
1, 2, 3, 4 itu bibit semi dari vulva. Sedangkan nanti yang rak 4 paling atas itu kita gunakan bibit putih dari vulva dan dari merdeka ya. Ini proses penaburannya. Ya, jangan lupa, biasanya saya selipkan di bagian sini 1, jarak berapa sentimeter itu diselipkan lagi 1 ya. Seperti itu. Oke. Itulah penaburan bibitnya. Dapur sampai merata aja, tidak ada teknik khusus ya. Ini setelah masa inkubasi 4 hari. Inkubasi selama 4 hari itu adalah proses dimana kumbung ditutup rapat, mulai dari jendela dan lain-lainnya, dan diusahakan cahaya itu 0% atau gelap gulita. Ini setelah inkubasi selama 4 hari ya. Miseliumnya sudah keluar tuh. Miseliumnya lumayan tebal. Ini vulva 58B. Kita lihat yang putih. Biasanya putih yang merdeka itu miseliumnya tipis, yang bagian atas. Saya tidak tahu, kalau selalu di bumbung saya untuk merdeka putih itu miseliumnya tipis. Ini dia hasilnya. Media topping kasur kapuk dengan ampas aren dan jerami. Ini rak paling atas sendiri. Ini habis subuh di dalam kumbung, mau panen pertama kali. Ini yang saya shoot pertama ini adalah putih vulva. Yang panen pertama kali biasanya saya putih. Ini samping ini merdeka. Mari kita ke bawah, agak gelap karena tidak ada lampu. Ini saya pasangi lampu sendiri. Ini juga merdeka, lumayan. Kalau panen jamur merang itu tergantung rezekinya. Ya, kadang sedikit, kadang banyak, tidak tentu. Yang penting kita
optimal secara pengkomposan, optimal secara pasteurisasi, optimal secara perawatan. Kumpung dalam kondisi terbuka. Untuk rak 2 rak yang bawah, nanti agak pagi kita akan bahas sekaligus melihat bagaimana yang 58B. 58B nanti kita akan bahas nanti pagi atau siang. Ini saya akan memberikan contoh juga bagaimana panen yang benar menurut kami. Jadi yang dipilih itu yang seperti ini, jamur yang sudah seperti ini, hampir oval, ataupun seperti ini tuh bentuknya tuh, ataupun itu. Nanti cara panennya itu dipegang jamurnya, lalu nanti biasanya diputar, jangan sampai mengganggu jamur yang di sekitarnya ya, yang kecil-kecil di sekitarnya. Setelah itu nanti agak diputar gitu, terus ditarik. Gitulah cara panennya. Untuk panen jamur jenis paling mudah itu panen semi ya. Kalau yang putih, ini kan putih, yang agak sulit. Ini yang saya janjikan, ini semi Volva 58B. Buahnya seperti itu. Semi Volva ini ya, kalau cara penumbuhannya agak sulit menurut saya daripada putih. Perawatannya pun agak sulit. Kalau suhunya ruangan 27 atau 28 masih, insya Allah masih bisa tumbuh, tapi tidak terlalu bagus. Itu ini tadi rak bawah, ini rak yang kedua. Ini sebagian intisan yang kecil-kecil itu pecah. Biasanya pecah itu kandungan udara CO2-nya itu terlalu tinggi, amoniaknya terlalu tinggi. Soalnya kemarin itu niat saya jendelanya itu saya buka sedikit, tapi pagi hari sudah tertutup rapat. Jadi ya seperti ini, jadi pecah. Semoga saja fase kedua bisa tumbuh. Kalau itu tumbuh semua itu bagus. Ini mungkin selanjutnya untuk yang media semi, saya akan lebih agak tipiskan lagi. Menurut beberapa sumber yang pengalaman itu medianya tipis. Ini masih sekitar 25 cm. Ini.
untuk panennya ini sama. Cara panennya sama. Karakter buahnya seperti ini. Dia agak kenyal. Lebih keras ini daripada yang putih. Putih itu agak lembek. Ya, mungkin itu saja. Ini saya proses panen. Ini masih pagi sekali, jam setengah 7 atau jam 6 ini. Saya akan lanjutkan proses panennya dan terima kasih.